Pertanyaannya, kenapa bisa mereka yang merupakan mantan anggota IDF atau tentara Israel yang kejam ini bisa mendapatkan izin untuk mendirikan villa di Bali? Ya, sebenarnya nih geng, isu banyaknya warga asing yang punya usaha di Bali, ya itu udah sering kita dengar ya. Gak baru-baru ini aja. Dan hal ini disampaikan oleh Irjen Putujayan Danuputra yang pada tahun 2023 menjabat sebagai Kapolda Bali. Beliau ini menyampaikan ternyata banyak warga negara asing yang meminjam nama warga negara Indonesia untuk membangun usaha di Bali. Padahal aksi tersebut dilarang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, temuan ini terungkap ketika ada warga negara Indonesia yang jadi korban penipuan geng berupa pemalsuan dokumen sehingga si warga negara Indonesia ini melaporkan ke kantor polisi. Dampak dari banyaknya warga negara asing yang meminjam nama dari orang lokal Indonesia ini membuat sulitnya untuk bisa mendata jumlah villa di Bali. Karena kan jadi nggak tahu tuh mana yang villa asli punya orang lokal dan yang mana villa bodong gitu. Salah satu kasusnya terjadi di Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, yang mana diduga ada warga negara asing yang membangun villa dengan meminjam nama warga negara Indonesia seluas 30 hektar di pinggir pantai. Di saat itu, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau disingkat dengan PHRI yang bernama Rai Suryawijaya, dia menilai ratusan villa dibangun tanpa izin lengkap atau ilegal di Bali. Itu sudah terjadi sejak tahun 2015. Di daerah Badung aja udah ada hampir 20-30% itu villa bodong. Modus yang dilakukan oleh warga negara asing ini dengan meminjam nama warga negara Indonesia untuk membangun rumah mewah dengan izin residence. Rumah tersebut kemudian ditempati secara pribadi dalam kurun waktu tertentu setelah dibangun biar terlihat seolah-olah rumah tersebut tidak dibangun untuk keperluan komersial tapi dipergunakan sendiri atau pribadi gitu oleh mereka. Karena dipakai sendiri, mereka nggak perlu mengurus izin apapun, mau itu izin villa, izin pondok wisata, ataupun izin hotel itu nggak perlu. Karena kan buat dipakai sendiri ceritanya. Barulah setelah menempati rumah tersebut, si warga negara asing ini bakal mempromosikan secara online tanpa mengurus izin apapun. Jadi nyari duit, bayar pajak enggak, bayar perizinan juga enggak. Jadi begitulah cara warga negara asing ini berbisnis villa di Indonesia, terkhususnya di Bali. Rai ini sendiri itu nggak bisa menghitung secara pasti berapa banyak jumlah villa ilegal yang ada di Bali.